Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 1 di bulan Februari ya, 2024. Dan untuk mengawali di bulan ini ya, kita lihat untuk update dari global crypto market cap tampaknya belum ada perubahan yang cukup signifikan guys. Terlihat dari data coin market cap di sini untuk perubahannya hanya di 0,37% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, perubahannya tidak terlalu signifikan, bahkan bisa dibilang masih stagnan ya, seperti kemarin di posisi 59 di area netral guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin bisa dibilang ada penurunan, tapi bisa dibilang sideways ya, tapi secara luas kita lihat di antara harga sekitar 44.000 sampai di 42.000 ya. Dan penurunan untuk Bitcoin hari ini di 1,16% ya. Kemudian untuk Ethereum di 2,54%, disusul oleh Solana juga turun di 3,3% guys. Untuk Avalanche turunnya cukup lumayan di 5% guys. Begitu juga untuk Celestia, turunnya juga cukup dalam di 8%. Karena Celestia ini sebenarnya sudah naik cukup lumayan ya kalau kalian lihat di pergerakan grafiknya guys. Selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya, kelihatan di sini guys. Untuk tren kenaikan dari Bitcoin tampaknya harus koreksi dulu, tertahan di harga $44.000 ya, seperti yang sudah kita informasikan kemarin bahwa di harga psikologis tepatnya di 44.000 menjadi titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus. Bahkan kalau kalian lihat histori sebelumnya ya, untuk bisa menembus di harga 44.000 ini berkali-kali guys ya. Kalian bisa cek sendiri di sini, dan baru bisa ditembus di sekitar tanggal 8 Januari kemarin. Ini pun juga ada news yang men-triggernya ya. Jadi kemungkinan untuk bisa menembus di harga 44.000 ini kita harus menunggu informasi yang bisa men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik. Jadi untuk sementara beberapa hari ke depan tampaknya para investor juga masih menunggu kira-kira ada informasi apa, apakah positif ataupun negatif ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya di MA20 time frame daily ini juga menjadi support yang cukup kuat untuk bisa ditembus juga ya, dan bisa membuat semacam pola kenaikan yang cukup eksponensial ya. Kalian bisa cek di sini nanti pergerakannya. Dan kita doakan aja semoga untuk skenario-nya bisa seperti itu, di mana MA20 menjadi support yang kuat dan bisa memantulkan harga dari Bitcoin ini ke depannya guys. Oke. Nanti kita akan update lagi guys. Dan untuk informasi hari ini guys, kita mulai dari Coindesk ya. Diinformasikan di sini bahwa Bitcoin turun di 42,4 ribu K ya. Ini karena adanya power dari The Fed yang menuangkan air dingin ya pada penurunan suku bunga Maret ini guys. Jadi mata uang kripto jatuh lebih rendah pada hari Rabu ya, dengan Bitcoin meluncur di bawah $43.000 karena adanya komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang mendinginkan harapan tentang penurunan suku bunga dalam waktu dekat ini guys. Jadi dalam sebuah langkah yang telah diantisipasi secara universal, The Fed telah mempertahankan kisaran suku bunga acuannya ya, tidak berubah pada 5,25% sampai 5,5% setelah pertemuan pertama Komite Pasar Federal Terbuka tahun ini guys. Dan para pelaku pasar lebih tertarik untuk memantau petunjuk tentang kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga, dengan banyak pengamat memperkirakan hal itu akan terjadi sesegera mungkin setelah pertemuan berikutnya di bulan Maret nanti guys. Aset-aset berisiko termasuk kripto berbalik turun tajam ya setelah pernyataan tersebut, di mana Bitcoin turun menjadi $42.300 yang turun 2,3% selama 24 jam terakhir ya. Kemudian untuk indeks Coindesk 20 juga, yang merupakan sebuah tolok ukur pasar kripto yang luas yang mencakup sekitar 90% dari total nilai pasar aset digital, juga turun hampir 3% ya pada waktu yang sama. Mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Cardano, Avalanche, Polkadot turun ya di 3-4%, sementara untuk Solana turun di 6% ya, seperti yang sudah kita baca tadi di awal. Dan untuk pasar tradisional seperti Nasdaq juga turun di 2,2% ya, serta untuk S&P 500 juga turun di 1,6% guys. Jadi memang ya kemungkinan untuk penurunan suku bunga pada bulan Maret ini telah dipangkas menjadi 34,5% ya saat ini, dari sekitar 65% sebelum perkembangan hari ini menurut data dari CME Fed Watch Tool. Dan menurut Ruslan Lienka, kepala pasar di platform fintech
di Web3 U Holder mengatakan bahwa setiap retorika hawkish yang mungkin terjadi tentang waktu suku bunga tinggi yang lebih lama dari perkiraan dapat memicu koreksi di pasar saham dan sebagai konsekuensinya harus keluar modal dari aset berisiko seperti Bitcoin juga guys. Jadi penurunan untuk Bitcoin untuk beberapa hari ini dipicu hawkish ya dari The Fed ini, dan kita lihat aja apakah nanti di bulan Maret benar-benar akan mempertahankan suku bunganya guys, dan sentimen negatif ini mungkin akan terus berlangsung ya sampai di bulan Maret nanti kalau tidak ada berita baru ya yang bisa men-trigger harga Bitcoin ini untuk naik lagi. Selanjutnya kalau kita lansir juga di harian CoinDesk diinformasikan di sini bahwa Celsius ini juga akan mendistribusikan kripto sebesar 3 miliar dolar ya kepada para kreditur saat perusahaan yang sempat bangkrut dulu ya, dan distribusi ini akan dilakukan melalui PayPal dan juga Coinbase guys. Jadi Celsius akan mengirimkan lebih dari 3 miliar dolar kepada para krediturnya karena kebangkrutan perusahaan secara resmi yang telah ditutup kemarin ya. Dan selain uang tunai, para kreditur akan mendapatkan saham dalam operasi penambangan Ionic Digital Incorporation yang baru dibentuk ya, dan kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu kemarin. Sekitar 98% untuk kreditur dari Celsius Network ini menyetujui rencana tersebut setelah 18 bulan berada di pengadilan kebangkrutan, dan Ionic ini diharapkan menjadi perusahaan publik setelah mendapatkan persetujuan. Mereka mengatakan bahwa mereka berhasil mengamankan mata uang kripto platformnya ya, dan menegosiasikan kesepakatan dengan kreditur, mengatur ulang bagian perusahaan yang dapat melanjutkan dan menyelesaikan kasus dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa, serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi guys. Matt Prusak sebagai kepala komersial Hut 8, perusahaan yang mengelola pertambangan Ionic, juga telah ditunjuk sebagai CEO dari Ionic. Dalam pengajuan terpisah, perusahaan mengatakan bahwa PayPal dan Coinbase akan mendistribusikan cryptocurrency, dan Celsius tidak akan melakukan distribusi melalui aplikasi seluler atau web debitur yang akan ditutup pada atau sekitar 28 Februari nanti. Proses kebangkrutan ya dari platform peminjaman kripto Celsius ini juga membuat Celsius harus menyelesaikan senilai 4,7 miliar dolar dengan pihak berwenang Amerika Serikat atas tuduhan penipuan, di mana mantan CEO Alex Mashinsky yang telah mengundurkan diri ya pada September 2022 ditangkap atas tuduhan penipuan karena diduga memanipulasi harga token SEL yang merupakan token resmi dari Celsius ya, dan tuduhan tersebut telah dibantah, di mana Mashinsky dibebaskan dengan jaminan 40 juta dolar ya, dan pengadilan memerintahkan pembekuan aset perbankan dan real estate-nya, dan persidangannya dijadwalkan pada September 2024 nanti guys. Jadi isu pendistribusian untuk kreditur Celsius ini ya tampaknya juga men-trigger penurunan harga dari Bitcoin ini guys secara global ya, dan beberapa token-token altcoin yang lain guys. Dan kita lihat aja seperti apa nanti untuk akhir ya dari drama Celsius ini, tampaknya masih berlanjut ya. Padahal sudah lama banget. Nanti kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya, dan informasinya cukup mengejutkan ya, di mana Ripple ini telah diretas guys seharga 112 juta dolar dalam bentuk token XRP. Jadi menurut detektif digital kripto yang pseudonym yaitu ZXBT yang telah mengungkap beberapa pelaku kejahatan dan penipuan, di mana Ripple diretas dengan nilai sekitar 213 juta XRP yang setara dengan 112,5 juta dolar ya. Dan pengungkapan tersebut yang dilakukan pada tanggal 31 Januari kemarin ya telah mengirimkan gelombang kejut ya ke seluruh industri dan meningkatkan kekhawatiran atas langkah-langkah keamanan yang diterapkan di entitas mata uang kripto utama guys. Alamat sumber yang terlibat dalam peretasan yang diidentifikasi sebagai alamat ini ya, kalian bisa cek sendiri di website ini, nanti kalian bisa klik di kolom deskripsi. Tampaknya merupakan titik awal dari aktivitas ilegal tersebut guys. Dan dari sana, dana yang dicuri secara metodis telah dicuci ya melalui serangkaian pertukaran mata uang kripto seperti Maxi, Gate, IO, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC, dan lainnya. Alamat sumber yang terlibat dalam peretasan diidentifikasi sebagai berikut. Kalian bisa cek ya di sini. Ini adalah alamatnya ya. Kemudian salah satu pendiri dan ketua eksekutif Ripple yaitu Chris Larsen telah merilis pernyataan resmi yang merinci sejauh mana pelanggaran tersebut dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi akibatnya guys. Berita tentang peretasan ini datang pada waktu yang sangat sensitif ya, karena Ripple dijadwalkan untuk membuka 1 miliar token XRP dari akun escrow
tentunya besok ya. Dan langkah ini bagian dari pelepasan dana rutin Ripple secara historis telah menjadi titik spekulasi terkait potensi dampaknya terhadap nilai pasar XRP guys. Meskipun pembekuan untuk XRP dalam jumlah yang signifikan telah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan aksi jual yang dapat menekan harga mata uang kripto, situasi saat ini menambahkan lapisan ketidakpastian tambahan guys. Dan di sini para pengamat pasar mengamati ya dengan seksama untuk melihat bagaimana pelanggaran keamanan terbaru ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan apakah hal ini dapat memperburuk reaksi pasar terhadap perilisan escrow nanti guys. Jadi ini cukup mengejutkan guys infonya dan sedikit membuat panik ya di market untuk XRP ini, dan kita lihat aja nanti seperti apa guys efeknya. Jadi kalian stay tune aja di sini. Kemudian untuk informasi yang terakhir kita lansir dari harian Bin Crypto ya, khususnya buat teman-teman semua yang tertarik ya atau antusias banget untuk mencari airdrop. Nah di sini kalau kalian memperhatikan ya beberapa hari ke belakang ini ya banyak sekali airdrop yang rilis ya atau sudah cair. Kalian bisa cek di media sosial, banyak sekali yang mendapatkan JP brutal guys. Dan di sini menarik karena metode yang digunakan tampaknya sekarang itu sudah mulai bergeser ya. Kalau kalian terbiasa dengan melakukan beberapa tugas-tugas atau tas-tas yang diberikan di platform ya untuk eligible untuk bisa mendapatkan airdrop, biasanya itu harus melakukan seperti kayak swap, bridging, kemudian follow, tweet dan macam-macam tugas-tugas semacam itu guys. Dan kadang juga ada tugas reto drop, yaitu tugas yang menggunakan modal ya, dan itu tidak sedikit juga guys untuk gas fee-nya yang dipakai. Dan sedikit banyak juga memang ada yang dapat zong, ada yang dapat JP. Jadi bervariasi guys tergantung dari kontribusinya seperti apa. Nah, belakangan ini untuk metode yang digunakan ya dari beberapa platform untuk mendistribusikan airdrop, nah ini cukup unik seperti yang dilansir ya dari harian Bin Crypto di sini guys. Jadi seorang pengguna X yang berpengaruh ya, yaitu Reg Fencer, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa ekosistem blockchain yang menjanjikan untuk bisa menghasilkan lebih dari 100 airdrop senilai lebih dari $1 juta ya tahun ini, khususnya untuk ekosistem Celestia guys. Dan Fencer ini menyarankan untuk melakukan staking token TIA melalui wallet Keplr dan juga di Milky Way dengan minimal staking sebesar 2 TIA ya. Jadi cukup murah banget. Dan strategi ini dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan di Celestia. Seperti yang kalian tahu ya, untuk airdrop dari staking Celestia ini sudah ada ya yang dikonfirmasi dan sudah ada yang rilis juga, seperti ada Dimension dengan tokennya DYM, ada Milky Way yang masih dalam proses, ada Movement ya dengan MOV, dan ada juga Doki. Di sisi lain ya, dalam ekosistem injektif strateginya juga hampir sama ya dengan melakukan staking token ANJ melalui Keplr Wallet guys. Dan Fencer juga merekomendasikan untuk mendelegasikan ke Black Panther ya dan juga protokol Talis, serta terlibat dalam proyek-proyek seperti Helix dan protokol Hydro. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan platform perdagangan injektif yang kuat dan penawaran yang beragam guys. Dan di sini diharapkan bagi para kontributor tentu saja untuk bisa mendapatkan airdrop di ekosistem injektif ini guys. Kemudian ada juga ya di ekosistem Cosmos yang juga menyediakan strategi yang lebih bervariasi dan melibatkan staking juga ya untuk beberapa tokennya, termasuk Atom, Osmo, ada Celestia, Juno, Sei, dan juga Kuji melalui wallet Keplr guys. Dan pendekatan yang beragam ini juga berpotensi menghasilkan imbalan ya atau airdrop dari beberapa sumber di dalam jaringan Cosmos yang saling terkait. Sementara itu bagi para penggemar ekosistem di Pyth Network ya, Fencer juga menyarankan untuk melakukan staking minimal 100 Pyth di PythDEP. Melalui itu juga ya, merekomendasikan untuk terlibat dalam perdagangan pada platform seperti Drift Protocol dan juga Parcel. Metode ini juga memanfaatkan umpan data pasar real time di Pyth Network dan juga daftar project ekosistemnya yang terus bertambah guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, Pyth Network ini merupakan saingan berat dari Chainlink guys. Selain nanti ada rumor juga ada platform yang akan segera launching, yaitu Supra Protocol yang juga bisa dibilang saingan berat untuk Chainlink. Ini cukup menarik guys untuk persaingannya. Nanti kita akan update lagi untuk hal itu. Nah, dan di sini ya, dalam ekosistem Eigenlayer, strateginya juga mencakup restaking untuk Ethereum di Eigenlayer dan staking di platform seperti Kelp DAO dan juga Swell. Sementara itu, strategi ekosistem Sui juga mencakup staking lebih dari 50 Sui di berbagai platform, termasuk Scale Up dan Nevi Protocol, serta terlibat dengan decentralized app seperti Kriyadex dan lain-lain. Dan rencana ini bertujuan untuk bisa mendapatkan airdrop juga guys. Untuk ekosistem dari Sei,
Venture juga merekomendasikan untuk melakukan staking token SEI di platformnya seperti Yaka Finance dan juga Kawa, serta berdagang di vdex.ai. Terakhir dia menyarankan untuk mempertaruhkan atau staking juga ya lebih dari 5 token Aptos pada platform seperti Amnis Finance dan Pontem Lumio di ekosistem Aptos, dan strategi ini juga dirancang untuk bisa mendapatkan atau eligible mendapatkan airdrop guys. Jadi intinya ya, beberapa project belakangan ini tidak terlalu ribet guys untuk mendistribusikan token atau airdropnya ya. Hanya dengan melakukan staking di platform-platform ataupun di ekosistemnya, maka kalian bisa mendapatkan airdrop dari token yang mengenakan event airdropnya guys. Ini cukup menarik, jadi cukup simple banget, kalian tinggal duduk manis ya, nanti tiba-tiba kalian bisa mendapatkan airdrop jatuh dari langit guys. Enak banget ya, tidak kayak dulu kita harus melakukan beberapa tugas yang rumit dan cukup menguras waktu dan juga tenaga ya. Ini cukup menarik, dan untuk rekomendasi project-project seperti yang lagi airdrop, testnet, ICO, IDO, kita juga akan share ya di akun Telegram, khususnya untuk akun Telegram airdrop dan juga akun Telegram channel. Nanti kalian bisa cek di situ. Bahkan kalau kalian mengikuti kita dari tahun lalu ya, atau dari awal-awal, mungkin kalian akan melihat beberapa project yang sudah kita rekomendasikan, yang sudah kita bahas ya, sudah naik berkali-kali lipat guys. Seperti teman kita yang share ya di komentar bahwa dia mendapatkan JP brutal ya di salah satu project yang sudah kita rekomendasikan, yaitu Creo Engine, yang sempat ngepam kalau kalian lihat di pergerakan grafiknya ya, sekitar bulan September 2023 kemarin, yang sudah kill zero 2 guys. Nah ini keren banget. Jadi untuk melanjutkan konten-konten kita seperti dulu, nanti kita akan share ya di akun Telegram dan juga Twitter. Karena di video seperti ini mungkin kita akan lebih fokus ke informasi ya, update-update terbaru khususnya di seputar kripto guys. Dan rencananya ke depannya ya, kita juga akan melakukan semacam live streaming untuk tutorial khususnya ya, bagi teman-teman semua yang tertarik mengerjakan airdrop yang potensial guys. Karena kalau kita harus melakukan atau membuat video dulu ya, itu tentu saja butuh waktu, harus edit dan segala macam ya, dan bisa saja kita akan telat untuk mengikuti airdropnya. Karena saya rasa ya belakangan ini airdrop yang lagi hype ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya itu sangat sempit guys. Bahkan ada yang dilakukan cuma 1 hari saja, dan kalau tidak melakukan tugas pada hari tersebut maka tidak eligible. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ya, nanti kita akan lakukan live streaming secara ya bisa dibilang urgent ya, agar kita tidak ketinggalan, dan mari bareng-bareng ya kita cari JP brutal di airdrop yang potensial guys. Oke, cukup menarik. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan seperti biasa kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.